Di bawah terik sinar mentari yang membakar aspal jalan, sang ondel-ondel melangkah menyusuri sudut ibu kota. Seakan tak dihiraukan lagi sepasang kakinya yang melepuh, disaput debu jalanan yang panas dan berlumuran peluh. Di dalam rongga tubuhnya, seorang lelaki sedang bekerja. Nafasnya kadang tersengal saat menghirup gerah udara. Butiran keringat basahi sekujur badannya yang kering. Dia bertahan, tuntaskan perjalanan sampai ujung gang. Sementara, satu temannya berkeliling berharap sumbangan. Kaleng bekas di tangannya terkumpul kepingan uang recehan demi mengganti ongkos jalan dan uang makan seharian. Meski itu takkan sempat membuat isi perutnya kenyang. Haji Kukum, doyan ani-ani. Assalamualaikum, kita di Sanggar Rifki Albani. Wih, Cocok bang, cakep. Kalau gitu jangan. Jangan palang pintu bang, palang kereta. Ya, gincring. ngecot dong, ngecot Kereta ya kan. Nah, hari ini kita udah, tadi kan di awal udah ada beberapa hal yang kita liatin nih di Sanggar Bang Rifki Albani ya. Betul bang. Dan kita sekarang mau ngebahas tentang skena ondel-ondel nih di Jakarta, di Betawi, karena sekarang lagi banyak banget polemik tentang ondel-ondel. Tapi sebenarnya banyak juga bang yang sebenarnya kagak tahu banget tentang sejarah ondel-ondel itu bagaimana gitu-gitu kan. Nah mungkin abang bisa ngasih tahu sebenarnya tuh ondel-ondel itu apa, kenapa namanya ondel-ondel, kenapa pakaiannya begini gitu. Bener. Jadi gini sih bang, kalau sejarah ondel-ondel nih dari orang tua kita dulu namanya bukan ondel-ondel. Barongan. Ada juga yang nyebut balomen. Barongan sama balomen gitu. Barongan, balomen. Jadi berbarengan lah. Kalau sejarahnya itu kan dulu ada satu kampung nih kena wabah penyakit gitu. Ya kayak sekarang ini nih pandemi gitu. Sesepuh kampung nih memerintahkan warganya untuk membuat boneka raksasa. Berpasangan di arah keliling kampung tuh untuk nolak bala. Nah, akhirnya di bawah ada tuh bebarengan, berbarengan, namanya barongan, berbarengan. Jadi barongan tuh berbarengan gitu. Ya kan kita mah celana-celeneh aja kalau Betawi mah ceplos-ceplos. Iya. Berarti awalnya barongan ini tuh ini ya. Ini ondel-ondel. Apa namanya? Buat nangkal hal-hal buruk. Betul. Buat bala gitu. Nah, jadi pas lagi almarhum Benyamin Sueb nyiptain lagu Nyongarak Ondel-Ondel. Mungkin dulu tangan ondel-ondel itu kan belum bisa dimain gondal kan gitu kan. Ya sama ada juga mainan anak kan nyo main ondel-ondelan nyo gitu. Mungkin di situ ngarak ondel-ondel. Akhirnya disahkan oleh zamannya kalau nggak salah gubernurnya Bapak Ali Sadikin ya. Jadi adat istiadatnya masyarakat Betawi. Dan hingga sekarang orang kenal ini ondel-ondel gitu. Jadi sejarah awalnya kalau dari orang tuh seperti itu. Jadi buat lu yang belum tahu tuh sebenarnya ondel-ondel itu namanya barongan. Sama balomen. Balomen tuh apa? Ya ada juga yang nyebut balomen gitu. Penyebutannya betul. Karena dulu ada Ultraman kali ya. Mungkin iya kan campuran kan ada masih zaman VOC Belanda gimana nggak ngerti lah. Benar. Jadi dulu itu fungsinya ondel-ondel itu sebagai tolak bala. Beda hal seperti sekarang kan hiburan rakyat aja. Iya. Tapi tadi gue lihat sekitar nih bang. Sebenarnya dulu bentukannya ondel-ondel nggak kayak gini bang ya? Wah, lebih serem lagi bang. Serem karena memang fungsinya tolak bala, makanya pun nggak sembarangan bang. Ada ritual-ritualnya. Sebelum bikin kita harus puasa. Tuh, sebelum ini pohonnya tuh kita suguh tuh namanya ngasih ritual seperti sajian bubur merah, bubur putih. Kalau sejarah tuh ya kalau kita kulik mungkin lebih banyak lagi karena mentok bang. Siapa pembuat awalnya juga kita mentok. Bahkan ada satu buku dari luar gitu ya, di abad ke-16 pernah lihat boneka raksasa itu di arak-arak warga gitu. Mungkin itu dimaksud ondel-ondel. Berarti abad 16 aja udah ada. Iya. Jadi panjang lah sejarahnya nih si ondel-ondel ini ya. Nah, jadi belum ketahuan juga sebenarnya siapa sih yang buat ondel-ondel ini. Pertama kali siapa kita juga sampai sekarang mentok. Tapi kalau sejarah maksudnya di DKI ini kayak misalkan siapa sih sepuh-sepuh awalnya dulu gitu kan. Karena kan pernah hilang bang di tahun 57.
Oh, oke. Pernah vakum gitu. Karena pas sekarang ini booming lagi, ya itu kita awal-awalnya paling berapa sanggar bang. Oke. Karena memang keseniannya sepi, ya kita coba keliling-keliling, ternyata dapat hasil lumayan. Iya. Dan itu cuma bisa kehitung jari lah. Iya. Nggak kayak sekarang. Dari obrolan abang nih tadi kan bilang kalau pakai ondel-ondel tuh dulu ada ritual tersendiri gitu. Betul. Nah, sampai sekarang tuh masih ada ritual itu masih apa? Kalau ritual ya? Kalau ritual kan sekarang fungsinya udah beda bang. Udah beda ya? Iya, sekarang kan hiburan rakyat. Iya benar. Bukan lagi ke tolak gitu bala. Jadi kayaknya nggak perlu pakai gituan pun ya nggak masalah gitu. Cuman ya tetap kalau sekarang ini kita unsur pakem Betawinya kita pertahanin bang. Oke. Karena kan belum lama ini si ondel-ondel ini udah jadi ikon Betawi bang. Benar. Ikon Betawi. Di Pergub 11 tahun 2017. Iya. Oh, jadi di tahun 2017 baru resmi. Baru resmi jadi ikon, termasuk dari 8 ikonnya Betawi. 8 icon tuh apa aja? Apa aja tuh? Ada ondel-ondel, Oke. gigi balang, baju sadaria, Iya. terus kain pucuk kebung tuh, terus ada selendang mayang, bir peletok, Iya. sama satu lagi kerak telur. Oh, kerak telur. Iya, itu masuk bang kulinernya. Buat yang sering ke PRJ. Ya, itu salah satu termasuk ikonnya Betawi. Ya. Nggak ada di daerah Nggak lain. ada. Kerak telur tuh the best ya. Mungkin kalau ada di daerah lain ada yang buka cabang kali bang. Nah bang, kalau masalah buat orang yang mainin ondel-ondel ini ada pelajaran khususnya nggak sih? Apa bebas aja sebenarnya? Gitu? Kalau dulu bang, zaman saya nih belum lama ini di 2011-2012. Itu harus bisa main alat musiknya dulu. Tehian, gendang 2, tukul lanter indung. Terus ada lagi gendang kenong keneng, ada gong. Iya. Nah kalau ondel-ondelnya ini ya kita belajar masuk gimana keindahan nari bang. Iya. Itu bisa sendiri tuh kalau kita udah sering bawa bang. Abang pernah? Pernah, saya dulu sempat ngerasain keliling megang tehian, gak ada yang gantiin. Jadi kalau saya sakit ya nggak jalan. Dulu begitu. Kuncinya di tehian itu. Kuncinya di tehian. Pokoknya tukang tehian dulu paling songong. Oh. Nggak ada tukang tehian, sanggar lu bubar. Diancamnya gitu. Kayaknya akhirnya di situ, wah harus bayar lebih gede nih tukang tehian itu kan. Abang juga dulu ngancem gitu kan? Enggak. Oh, kita mah nggak begitu ya kan. Bahkan sebenarnya kalau usul saya dulu paling gede yang masuk ondel-ondel bang. Oh. Iya dulu. Cuman kalau sekarang nggak ada, pukul rata aja, udah sama-sama capek begitu. Yes. Berarti berapa sih bang kira-kira bang? Kalau ini jadi gini bang, saya pernah kirim sering kirim ke luar gitu ya. Kita kan ada penimbangan kalau Iya, keluar bener-bener. tuh. Ini 10 kiloan bang, bahkan ada yang pernah 12. Buset. Karena 12 kilo. serutannya masih basah atau nggak ngerti. Ini 10-an lah. Ini 10-an. 10 kilo satu ondel-ondel. Itu nopangnya tuh apa sih bang? Di bahu? Dipikul bang. Oh dipikul? Dia bentuknya segitiga gini nih bang. Oke. Jadi kalau pala masuk dari belakang maju, jidatnya tuh nempel di depan. Oh iya. Jidatnya nempel gitu sambil ngeliat. Iya. Jadi dia kejepit si pemain. Jadi dia mau gerak kemanapun, si ondel-ondel ngikut gerak. Berarti nggak sembarangan di dalamnya juga buatnya. Wah nggak sembarangan bang. Pertama kita harus ada hitung-hitungan diameter. Iya. Iya kalau kagak ntar kesandung-sandung kakinya besot. Udah borokan loh. Gara-gara apa nih ondel-ondel ya kan? Wah borokan. Tapi ngap nggak sih bang dalam? Ngap bang, ngap banget. Banyak tuh yang sampai pingsan gitu-gitu ya bang ya? Kalau sampai pingsan mungkin pemain baru bang. Oh. Biasanya gitu. Pemain baru kalau nggak pingsan jatuh, tuh lemes nyebur got itu sering. Iya. Tatarannya begitu ya. Iya, tatanannya begitu. Saya juga udah berapa kali kita lagi jalan nggak ngelihat ada lubang, kaki nyemplung ondel-ondel di atas, kita mau udah di got. Pernah Lalu saya. berhenti ondel-ondel. Iya, lo kan udah berhenti dia melihat taunya saya udah nyebur di got. Pernah saya bang. Abang, kalau dari abang sendiri nih, kira-kira, tadi kan abang bilang yang suka pingsan tuh anak baru. Ya, gitu. biasanya baru. Biar maksudnya kalau kayak kita nih anak-anak yang mau nyoba buat Iya, main mau nyoba. ondel-ondel tuh kira-kira ada tips awalnya nggak? Tips awalnya pertama pahamin keseimbangan si ondel-ondel. Oh, Biar dia nggak ke depan ke belakang. Iya. Cara jalan. Langkah nggak bisa gede-gede. oh tipis-tipis. Ya, tipis-tipis, Iya. bener. Tipis-tipis ngatur, ntar lama-lama jadi biasa dah tuh. Nah, kalau keindahan nari biasanya gitu, karakter. Iya. Karakter deh. Biasanya saya di sini banyak anak-anak yang biasa kalau kita sebutnya panjak ya. Kalau pemain ondel-ondel kita sebut Panjak. panjak. Ada panjak musik, panjak ondel-ondel gitu. Oh, oke. Nah, itu mereka punya karakter masing-masing. Ada yang lari kayak ngambang. Iya. Ada yang joget kayak nggak ada kakinya. Iya, Itu iya, beda-beda tiap orang gitu. Keahliannya masing-masing. Tapi bisa nggak bang? Abang lagi bawa ondel-ondel terus narinya beksi gitu? Wah, itu sulit banget bang kayaknya bang. Ya, Iya. berarti baru abang ya?
Lu tengil banget. Iya, bener. Ini kalau misalkan Kayak lu kan. sengget mah kagak bang. Paling shading. Kalau sekarang mah nggak main sliding bang. Sentil ginjalnya. Ginjalnya kelar main habis batu ginjal. Nah buat abang sendiri nih kira-kira ada cara tersendiri buat ngerekrut orang-orang yang mau masuk ke sanggar abang nggak? Gampang. Saya nggak perlu narik, ikut sanggar gua. Itu bukan suatu untuk kemauan dia belajar nantinya kalau kita tarik seperti itu. Soalnya kan tapi jiwa anak muda untuk mengenal budaya ini sekarang berkurang nih bang. Ya. Nah buat Cara nariknya? Iya nih bang. Jadi kalau saya dulu pertama awal nih bang, cara nariknya itu dengan ngajak dia ke acara-acara yang boleh dibilang kayak hotel gitu. Ajak, dia nggak bisa apa-apa tapi kita ajak. Kita ajak, ngikut dulu, tetap kita kasih. Ada sesuatu yang dia dapat, misalkan dari segi materi gitu. Kita kasih. Akhirnya dia cerita ke teman-temannya. Akhirnya teman-temannya banyak sini dan karena ada hasilnya kan nggak ganggu waktu sekolah kan. Pulang sekolah bisa lu main kesini belajar apa gimana. Dari situ akhirnya bisa narik mereka. Dan kita selalu terapkan alat musik gambang kromong ini bisa dimodernisasi dengan alat-alat elektronik. Seperti kayak teman-teman ada juga yang di sini yang kolaps dengan anak-anak jazz. Oh iya. Itu bisa kan perkusi. Iya. Jadi nggak usah berpatokan bahwa budaya itu selalu identik kuno. Oke. Nah itu kita selalu terapin itu. Masih tidak ada batasan ya untuk berkembang ya bang. Bener. Malah saya butuh masukan dari teman-teman yang muda-muda ini kalau saya ngerangkulnya. Jadi dalam artian lu ngerti lagu apa? Misalkan lagu-lagu reggae. Kenapa kita nggak kemas dengan gambang kromong atau lagu ondel-ondel ini? Iya. Akhirnya bisa berjalan. Seru. Jadi nyiptain variasi baru. Bener, walaupun kreasi ya, bukannya ini. Tapi kalau lagi pakem ya kita pakem. Iya. Tapi kalau yang mau masuk ke sanggar sini, dia wajib tahu semua tentang ini nggak bang? Ya banyak kan sih orang awam. Banyak kan orang awam ketika dia masuk, saya udah merhatiin tanpa harus bilang. Kayaknya nih anak keahliannya di musik nih. Oke. Kita arahin dia di musik. Oke. Oh nih anak keahliannya rajin nih di seni nih, kerajinan gitu kan. Karena kan makanya disebut kerajinan, harus rajin. Iya benar. Gak mungkin kan tuh apa? Tuh kemalesan dari Sanggar Balabani masa jadi souvenir. Iya. Sebut kerajinan gitu. Oh dia berarti ke situ arahnya. Itu ada karakter macam-macam. Itu kita dukung terus. Kayak di sini ada yang suka motor, kita dukung. Motor? Iya motor, misalnya bongkar-bongkar motor itu kita dukung. Kenapa bang? Karena kita main fiber. Oke. Insya Allah lu bisa jadi pemain body kit ke depannya. Jadi kita ada arahnya bang. Gitu. Jadi lu keluar dari sanggar sini ada yang lu bawa. Betul itu. Dan ada juga yang keluar dari sini udah buka souvenir gitu di Palembang, kirim-kirim. Ada yang larinya mungkin ke kayak misalkan dia suka tahu sering nganter si ondel-ondel ini gitu kan. Akhirnya sekarang ada beberapa yang kurir salah satu shop online gitu. Ada yang gitu karena dia udah tahu paham jalan. Ya alhamdulillah dari generasi yang sebelumnya udah keluar dari sini ada manfaatnya lah. Kalau gua kesini kan gua sukanya nikah bang ya. Keluar sini bisa nikah bang. Bisa banget. Jarang-jarang nih ondel-ondel diproduksi. Iya kan? Ini saya bikinin cewekan aja, abang kemari. Semoga bisa berkembang biak ya ondel-ondel ya kan. Pas yang mah kok lengket banget ondel-ondel. Mana bau pandan. Musang kali ya. Nah, bang, kalau buat ondel-ondel cewek sama cowok ini ada namanya nggak atau bebas aja sebenarnya? Kalau saya pribadi punya diri sendiri, Rifki Albani punya nama. Dalam artian kalau kita nyiptain topeng, salah satunya kayak ini, Andini. Oh ini Andini nih. Ini Nandini yang lagi viral nih. Kemarin habis dipakai Bang Andre Tolani buat acaranya Kenzi. Ini Nandini. Nah ini pasangannya namanya Balang Bani. Balang Bani. Ada artinya nggak tuh? Saya kalau dapat nama topeng kadang-kadang sekilas sih bang. Oh Spontan. Kayak ini manis. Lama-lama orang nyebutnya Anis. Taunya gubernur kita Anis. Itu 2011 nih kita pertama nih. Ondel-ondel dulu nggak kayak gini. Muka-mukanya tuh kayak gitu-gitu. Terus ada yang kaleng. Ini yang keluar. Ini yang pertama banget tuh bang ya? Yang pertama banget yang kayu nih bang. Yang pojok. Yang pojok itu ya masih pakai ituan. Itu hibahan bang. Kita dipercaya untuk nerusin ngerawat. Sengaja saya nggak akan ngerawat. Karena sama aja saya ngerawat setan. Dia aja hilang bang maksudnya. Bang, gue penasaran banget bang sama mana? Detailnya nih ondel-ondel. Detailnya. Kayak kenapa yang laki warnanya merah? Terus cewek begini, begitu, sampai aksesorisnya. Jadi sebenarnya sih kalau ini gini bang, kalau kita kan sekarang ngikutin perkembangan zaman, karena jangan pernah melestarikan budaya.
Kalau lu mau lestariin taruh aja di museum selesai. Oh iya Ya kan? iya. Makanya kita kembangkan Berkembangkan ngikutin modern zaman. Nah, kalau warna merah putih, saya ini tetap berpakem dengan Pergub nomor 11 tahun 2017. Karena itu sudah diatur warnanya merah putih ya. Walaupun itu hanya ya sebenarnya sekarang mah warna apa aja terserah. Bebas gitu kan. Karena sekarang ke pasal-pasal juga Bang. ada Bang, ada ininya, ada peraturannya kayak kainnya harus bertabrakan gitu kan. Ngejreng norak. Iya. Nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan, kembang kelapa tuh nggak boleh sembarangan tuh, rambutnya tuh kembang kelapanya tuh nggak boleh sembarangan. Ada kan Bang ya, kalau laki tuh berapa inian, Ya, berapa inian. Itu akal-akalan biar resmi di Pergub aja Oh Bang. gitu Bang. Jadi nih. Belakang deh. Iya belak-belakan memang. Udah bener Bang, kalau kagak begitu ini ditolak jadi ikon kita. Lah direbut sama daerah lain yang ada Betawinya itu kan. Pasti kita bilang diakalin ya. Nah kalian 20 surat 20 cewek. Oke. 25 nama-nama nabi laki. Padahal mah kalau kita mau akalin kemarin 99 aja tasbih. Asmaul Husna ya. Iya. Padahal mah kalau kita tancepin ini 20 biji lah kayak Upin Bang. Botak amat. Satu dong satu. Ini kalau palanya minimal banget sih sebenarnya 2,5 baru bagus Bang. 250. Ini 250. Kadang kalau lagi festival lah Mega Kelatan Hijau 500. Itu 1.000 pokoknya tiap hari kita begini aja persiapan festival tuh ngelinting. Ngelinting Bang. Iya ngelinting. Ya lu bukan foto. Ini Itu mah kembangnya. Itu mah aboy. Iya. Aboy daun cabe. Banyak Bang gue yang nemuin. Nah, Yang maksudnya yang di jalan-jalan gede nih. Iya. Yang ngamen. betul. Tanda kutip ngemis. Ngemis ya. Iya. Tanda kutip ya. Itu tuh mereka juga banyak yang menyalahgunakan. Salah satunya di bagian lubang ini mereka kasih lem. Ya, betul. Lem Aibon. Betul. Itu menurut Abang gimana tuh? Miris, Bang. Kalau boleh saya marah, saya suruh keluar ajak berantem aja, Bang. Gitu ya. Jujur kalau saya sendiri. Ya mohon maaf aja, ada beberapa sempat saya juga sering ada keributan yang media infokan kadang-kadang melebih-lebihkan, Bang. Itu yang saya sedihnya. Dan budayawan Betawinya juga kadang-kadang udah langsung justice kami tuh ngadilin kita sesuai dengan apa yang disampaikan media. Seperti contohnya keributan pemain ondel-ondel gitu. Kadang-kadang urusannya pribadi, kecekcokan pas ketika ketemunya lagi bawa ondel-ondel ribut. Nah, unsurnya masalahnya dikata pengamen ondel-ondel berantem, ondel-ondel dihinakan, dibawa berantem. Nah, terus pernah nih ondel-ondel dihancurkan. Itu pernah dikata gitu. Padahal dihancurkan ada tanda kutip lagi, Bang. Oke. Kadang nih kita tegur, maksudnya baik-baik, maksudnya membina lah. Bang, tolong dong rapihin bajunya. Karena ini kan lu bawa nama Betawi itu kan luas gitu. Ngegas, Bang. Lu ngapa nggak senang aja gimana? Betawi, Bang, kalau udah ditantang begitu, Bang, harga diri kita diinjek-injek banget. Lu bawa ikon gua, tapi lu nggak rapi. Gua juga kena imbas. Ya kan? Langsung cikrik lu keluar, Bang. Saya pernah dihina dari transportasi, Bang. Dari segi transportasi ondel-ondel dihina sama budaya lain. Transportasi itu gimana, Bang? Jadi gini, Bang, ada waktu itu undangan Festival Budaya Nusantara di salah satu tempat rekreasi di DKI Jakarta. Oke. Ketemu pimpinannya dari daerah pulau lain lah. Bang, saya datang ke sini dengan segala mewahnya, pakai bis gitu kan, alat musik saya pakai truk. Lihat anak-anak saya turun dengan bis udah pakai seragam kaos ya, bukan seragam pentas, seragam kaos udah seragam rapi. Saya miris ketika ngelihat yang punya kota, yaitu pemain ondel-ondelnya turun dari angkot, ada yang bajunya lecek, sendal nggak dipakai. Itu dari segi situ aja kita udah dihina, Bang. Nah, makanya saya coba terapin itu ke teman-teman Rifki Albani berubah. Tapi ya teman-teman yang di jalanan ketika kita tegur seperti itu salah arti, Bang. Padahal niat saya baik, ayo. Karena apa? Kalau lu rapi, orang antusias. Ngasih banget. Dan lu akan ngejaga kedisiplinan lu untuk kerapihan. Sopan santun adab mulut juga tuh. Tuh sering banget, Bang, yang bikin saya ribut tuh sering kayak gitu. Kadang orang ngasih minta dia. Kata orang, maaf dulu deh. Itu jawabannya gitu. Kayak duit dibawa mati aja lu. Itu apa itu orang Betawi, Bang? Dan rata-rata juga mereka bukan orang Betawi asli. Bukan, kecampuran udah. Orang luar. Udah campuran, Bang. Udah macem-macem deh. Kita juga nggak pungkiri saya juga sering turun di jalan, Bang. Tapi turun di jalan kami ya ngikutin apa yang dari dulu itu ya kita pertahanin. Nggak ada perubahan, nggak ada.
Cuman bedanya perubahan dulu pakai bakul, sekarang pakai ember. Minta duitnya. Karena apa pakai bakul ketika istirahat didudukin pada pengok, Bang. Iya. Jangan pakai ember, iya. Bener. Lah kalau gong aja kadang buat bakar sate. Parah, Bang. Iya. Kreatif emang. Tapi gue juga sih Bang, sebenarnya gue pribadi gue juga punya keresahan sih yang akan pengamen-pengamen yang membawa budaya Betawi ini, bawa ondel-ondel gini untuk sebagai minta-minta. Dan mereka juga seperti kurang sopan sampai masuk ke rumah masuk ke toko. Itu gue juga pribadi, walaupun gue bukan orang Betawi, gue jadi gak respect dengan mereka karena sangat menjelekan nama Betawi. Betul. Saya juga jujur Bang ya. Makanya pas ada penertiban tentang pengamen ondel-ondel ini atau pengemis ondel-ondel ini yang gak dipukul rata, karena banyaknya aduan masyarakat yang merasa diresahkan. Datang masuk ke rumah orang ngeliat handphone masuk ember. Datang lihat sendal main pakai aja. Ada jemuran diangkut. Masuk ember juga. Karena apa Bang kalau jemuran? Jadi ada beberapa tempat ondel-ondel, penyewaan ondel-ondel itu sistem ngalong sebut mereka. Ngalong itu misalkan 3 hari baru pulang. Berarti tuh orang nggak mandi-mandi kan, butuh baju kan? Nah itu biasanya kayak gitu. Nah 3 hari dikaliin setoran per hari berapa? Kita paket malam. Nah betul gitu, paket malam dah. Di warnet dong. Long time pokoknya lah. Beda tuh. Kalau di long time beda. Beda itu ya. Beda Bang. Kalau long time begitu mah dikaretin ya. 3 hari. Tinggal pasar dulu yuk kita yuk. Bensin udah siap-siap nih. Tobat dah kita. Aduh, jadi ngikutin alur nih kita mah. Maaf ya. Ngikutin zaman Bang. Nah Bang, kan tadi balik lagi tentang masalah ondel-ondel dijadiin hal untuk ngemis gitu sama orang-orang. Nah kalau hal itu tuh sebenarnya mereka tuh jalan sendiri atau sanggar juga sih apa gimana? Ada yang usahanya rumahan, ada yang memanfaatkan, yaitu oknum dah tuh kalau saya sebut nih. Karena memanfaatkan itu gini Bang, abang punya modal, beli ondel-ondel, beli alat musiknya, rekrut orang. Mau siapapun kayak orangnya, mau orang itu orang bener kayak orang kagak kayak mau rampok kayak sekali gue yang penting setoran. Dalam jumlah banyak. Ya namanya kalau satu doang sayang, terus kalian banyak. Ya sekarang abang punya angkot kan setoran. Kalau satu angkot doang sepi dong. Beli angkot yang banyak. Gitu. Sama. Apa bedanya? Nah, biasanya penghasilan mereka berapa sih Bang? Kalau yang pakai alat musik lengkap itu lumayan Bang. Tapi yang kita sering temuin kan pakai dorongan. Itu paling bisa 300 Bang. 300 pukul rata ya. Kadang mungkin lebih. Cuman kalau yang saya banyakkan tanya pukul rata aja, saya pukul rata itu 300-an karena ada yang 700, 500 gitu, 400 ya. Sekali jalan. Nah, 300 sekali jalan. Sehari tuh ya? Enggak seharian. Mereka di drop biasanya jam 3, jam 2 itu di drop. Nanti dijemput pun di titik yang sama. Loh kalau seharian full bisa 1 jutaan dong. Lebih. Bisa jadi. Ya dengan pokoknya gini Bang, kalau saya liatin yang pengemis ondel-ondel, kalau sepi 3 juta, kalau rame 200.000 Bang. Kalau sepi 3 juta, kalau rame 200.000. Iya. Kok bisa begitu? Kalau sepi dia bisa manggul TV. Beda arti, Bos. Bisa dorong motor. Beda arti, Bos. Nah, kalau rame kan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Nah, kalau sepi nggak bawa ember, bawanya gagal. losbak. Itu. TV kulkas. Iya. Kalau sepi dia bisa manggul TV. Jadi ya mirisnya gini Bang, kenapa sih saya benci yang kayak gitu? Teman-teman jangan salah paham. Kadang saya sering banget dikritik. Pemikiran banyak pala itu akan berbeda-beda. Kalau mau maju harus ada pro dan kontra. Sama kayak usaha. Kalau lu mau maju banyakin saingan. Biar nggak berpaku sama produk itu aja. Nah, kenapa saya pengen itu dihilangkan yang model kayak gitu? Saya pengen kembali lagi kayak dulu. Bukan dulu kemarin, dulu yang kemarin aja, nggak usah lama-lama, 2011 2012. Setiap ondel-ondel harus punya keahlian main musiknya. Kenapa itu saya tekenin Bang? Agar wilayah lain nggak bisa nyontohin bawa ondel-ondel tanpa bisa main alat musik. Dan nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Karena dia cuman gampang kok beli ampli, beli toa, beli aki, beli flash disk, download lagu jalan. Karena nggak ada keahlian yang diterapkan. Itu sedihnya sekarang. Nah teman-teman gak usah takut kalau udah perdanya itu berjalan, udah yang pakai alat musik gak ditertibkan. Insya Allah Jakarta nggak akan banjir sama pengemis ondel-ondel. Benar-benar. Dan akan jarang-jarang jalannya karena butuh orang banyak. Setiap satu grup itu minimal banget kan 7, 8 lah paling. Buat sekali jalan. Sekali jalan 8 orang.
Dan sebenarnya juga nggak ke jalan-jalan gede kan Bang? Nggak perlu datang ke kampung-kampung main di tempat warga ngumpul, itu pasti antusias nyawer kok. Iya. Saya udah tes seperti itu, bener itu. Dan kalau full alat musik orang juga jadi lebih senang karena mereka jual seni. Iya. Dan ada kedepannya juga lebih bagusnya gini, bisa reinkarnasi ke pemain gambang kromong. Benar. Karena dia udah tahu nada, bisa main tehian itu Bang. Jadi teman-teman kadang-kadang, oh ini habis dong nih mata pencarian gua nih, gua ntar makan gimana? Emang sebelum kalian ngamen ondel-ondel kalian nggak bisa makan? Iya. Buktiin kalau Betawi, anak Betawi itu adalah anak-anak yang kreatif dan gak takut mau dibentrokin sama masalah apapun, kita siap ngadapin. Iya. Ya kayak pandemi kemarin, kita dipaksa diam di rumah, makan jalan terus. Iya. Ya kan? Sekalinya ada kan cuma bansos-bansos doang, sedangkan debt collector mah nagih mulu, Bang. Iya. Tetap bertahan. Iya kan? Udah, jadi jangan usah takut, teman-teman. Ayo kita semangat. Kalau nggak pengen belajar, datang aja kemari. Ya bener, kita ajarin bikin souvenir kerajinan. Ayo. Karena orang sekarang mungkin pengen cara singkatnya aja sih Bang. Itu Bang, keenakan di situ, dapatnya gede, ya kan, terus-terusan. Dan nggak puyeng buat belajar. Bener. Tapi Abang gue pernah denger cerita juga Abang pernah survei langsung nih ke pengamen buat ngobrol gitu Bang. Iya, sering. Gimana ceritanya itu Bang? Coba dong. Jadi kalau cerita gitu kadang ada kesel, ada sedih, ada emosi campur aduk Bang, udah kayak nano-nano dah. Dan katanya pengamennya juga tahu Rifki Albani. Tahu, Rifki Albani itu garis keras. Kalau ini kan Jakarta keras, kita garis keras ya kan di budaya ya kan. Lu Bang, sebenarnya mah. Kita bisa begini-begini. Enggak bisa begitu-begitu sekarang nyubit aja masuk hukum. Sekarang pokoknya begini aja udah. Nah, gimana tuh Bang? kita tanya nih, Bang, mau tanya nih Bang, ya kan? Kita pakai masker dong karena masa pandemi. Kenal Rifki Albani Bang? Wah kenal itu kenal. Abang udah pernah ketemu? Enggak sih adanya. Kenal. Padahal iya. Namanya kita kenal Martin. Lah kenal Bang. Orangnya tahu. Ya kita sih tahu namanya aja Bang. Kalau denger sih dia mah dulunya gembel di Senen. Dulu ngicik ondel-ondel, ngicik. Yang namanya ngicik itu sebutan anak ondel-ondel adalah ondel-ondel sendirian, gak pakai alat musik, bawa ember. Jadi kita di dalam ondel-ondel buka sendiri, bawa duit sendiri. Dulu itu ngicik. Dulu ada. Iya di Monas itu kayak gitu dulu ngicik. Ngicik. Sedih banget Bang. Saya dulu ini kerja Bang, sampai berhenti kerja ngeliat ondel-ondel karena saya merasa ditipu Bang. Waktu anak saya Rifki Albani ini suka ondel-ondel, saya bikin ondel-ondel jelek. Tapi saya jadiin top. Nah kemudian saya coba kolaborasi, pesenlah topeng ondel-ondel. Pengen tahu nih, itu duitnya minta cash dengan harga yang wow lumayan. Ya kan satu model ondel-ondel itu 1,5-an. Satu model ondel 1,5 jutaan. Itu 6 bulan nggak jadi Bang. Lama ya. Nah akhirnya saya cari tangan ke tangan, ujungnya di daerah Bang. Jadi lempar. Pantesan nih ondel-ondel nggak bisa maju. Pemasaran pun juga sulit Bang. Kita nggak bisa netapin, ada orang klien minta Bang sih buat besok. Ya nggak bisa bilang besok gitu kan. Karena yang ngerjain bukan lu, tangan ke tangan gitu kan. Wah nggak bisa nih begini. Akhirnya saya belajar. Belajarnya pun bukan ke tukang ondel-ondel, tapi ke tukang bahan kimia. Nanya-nanya nih setiap jam istirahat nih, nyolong-nyolong waktu dia nih. Bang, ngopi yuk. Saya bayarin, mang aja ngopi. Itu karyawannya tuh. Bang, nyara nyetak fiber gimana sih? Diajarin cerita. Karena itu nggak bisa diceritain memang. Harus pakai teori. Beli sampai rumah gagal. Balik lagi ke sana, begitu lagi gagal. Motor satu Bang, nggak ada apa-apa. Habis. Nangis air mata kita. Iya, tapi gue udah nyebur. Iya. Nyebur udah berdarah. Akhirnya berhentilah kerja. Kerja enak Bang. Kerja enak, saya bilang. Sampai dimusuhin orang tua setahun gak ditegur. Karena berhenti kerja. Satu, orang tua omongan yang selalu saya ingat sampai sekarang pas saat itu dia bilang gini. Yang ada aja pada tutup. Lu lagi mula-mulain gitu. Ya, saya selalu ngenekenin dia, Mbak. Kalau dulu pemasaran mulut ke mulut. Kalau sekarang kita udah modern, bisa pakai media. Dulu belum ada shop online, Bang. Ada beberapa paling ya kayak ya macam-macam itu cuma online biasa aja sih ya. Akhirnya saya buat rifkialbani.com. Job pertamanya itu adalah renovasi seluruh kantor KUA di Jakarta Barat, berarti 8 kecamatan. Wajib. Akhirnya job pertama. Gede. Jadi gebyok Jawa itu dirubah jadi rumah Betawi, bangku semua wallpaper ada ondel-ondel. Nah itu kerjaan itu saya serahkan ke bapak saya.
narik hati dia. Akhirnya dari situ dia mulai percaya, dan saya sering kirim keluar daerah gitu kan, sering kirim keluar daerah di barang-barang saya. Setiap ada event-event, ada undangan, di situ mungkin agak percaya. Akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang dipercaya bahwa ini bisa berkembang. Satu ondel-ondel kayak gini berapa lama pembuatannya, Bang? Kalau sekarang ini 1 hari. Hah? Sehari Sepasang. Sudah cepet amat. Cepet bang. Di sini kita sangkuriang. Sepasang. Kita sangkuriang pak. Palu gak ada pokoknya. Apa lu minta gua ada. Kapal di Tanjung. Udah gitu Rifki Albani ini kerjanya aneh-aneh. Apa itu? Kayak kemarin contohnya pacuan kuda Pulau Mas. Bang bisa bikin stupa candi? Bisa. Iya benar bisa. Saya bikin 2 unit bisa itu. Jadi toserba. Iya toserba bener. Jadi awal dari ondel-ondel jadi bisa semuanya. Bisa semuanya. Barongsai underwater di SeaWorld. Barongsai underwater. Iya, kita bikin 6 meter. Underwater. Itu lo yang buat tuh, Bang? Kita yang buat. Kalau yang ribet, paling ribet pertama kali saya launching tuh ondel-ondel underwater, Bang. Ondel-ondel underwater. Pertama ondel-ondel kita bisa berenang loh. Bisa berenang, main silat palang pintu di dalam air. Buset. Pihak divingnya di arah ondel-ondel di dalam air. Buset. Coba itu. Yang kita pikirin ini di SeaWorld tuh, di SeaWorld ini ya. Pertama ya, bahan baku yang digunakan besi nggak boleh sembarangan. Besi nggak boleh sembarangan. Pakai kawat, pas turun angkat putus kawat. Oke. Terus kita harus ngitung tekanan berapa juta kubik air. Ya. Oke. Filterisasi tekanannya. Terus keamanan via diving. Kalau udah di dalam ondel-ondel, hiu masuk gimana larinya? Nah. Stres nggak tuh pala? Iya. Kayak film-film yang di hiu yang di kerangka ya. Iya bener kayak gitu. Nah sekarang 3 kilo aja nih ngambang bang, tiduran begitu. Karena tekanan airnya kenceng air asin itu. Dan akhirnya bukan hiu kan ikan-ikannya, Bang, piranha kan. Itu lebih parah tuh. Nah itu kita coba, pala itu diputer karena apa? Kita udah ngasih ide, pihak SeaWorld menyetujui dan udah nyebar iklan di tol-tol bahwa ada ondel-ondel underwater, penampilan palang pintu dalam air lagi kan. Media seluruh TV semua udah ngeliput, pas gladi resik ya kan, ini kita bolak-balik terus. Nggak mikirin dana kita. Kalau kata orang itu proyek, maaf, nggak ada. Saya di situ ngelihat antusias penonton aja udah bangga bang, karena itu hasil karya gua. Gitu. Akhirnya hari H besok jam 8 pagi ini ondel-ondel mau tampil, saya malam itu masih bongkarnya ondel-ondel. Saya bawa pulang ke sini jam sekitar 12:30 malam. Itu saya berantakin semuanya, saya setting ulang. Akhirnya setelah saya setting ulang rapi, karena apa? Keamanan si pemain. Akhirnya saya bikin belakangnya agak bolong dikit. Jadi ketika hiu masuk bisa langsung ini bang, langsung makan. Langsung ambusnya. Panen hiu itu mah. Berarti emang abang tuh pengennya si ininya penyelamnya emang di tapok hiu ya, emang pengennya? Ya pengennya sih kalau bisa ya jadi gratisan nggak ngempanin lagi sih. Buat stok daging. Itu yang pakai ondel-ondelnya berarti orang penyelam. Dari pihak diving SeaWorld. Udah pro semua sih, alhamdulillah udah pro. Bahkan kita ajarin silatnya itu palang pintunya pakai beksi. Di situ beksi bermain palang pintu di dalam air gitu. Alhamdulillah suksesnya itu pas ngelihat antusias penonton itu per hari sampai 2 kali pertunjukan bang. 1 hari 2 kali. 1 hari 2 kali pertunjukan. Berarti penyelamnya diajarin beksi juga? Kita ajarin beksi untuk palang pintu. Bedanya apa sih bang? Beksi? Iya. Oh beksi. Sebenarnya sih bukan ranah saya ya. Iya. Cuman yang abang tahu. Tahu dikit mah ya. Pertama kalau beksi itu lebih ke antusias, ke tenaga ya. Lebih kuat gitu kan. Dia lebih keker lah kalau saya bilang mah. Kalau yang lain-lain keker juga. Cuman nggak kayak dia kan gejigannya bubak gitu kan. Terus juga pukulannya dia kan begini kan. Dia begini nih. Kalau begini kotek nih. Nih begini tangannya nih, bukannya nih. Kalau beksi berbalik dia, berbalik begini nih. Ada broneng, ada macam-macam dia kalau beksi. Ada namanya apa sih namanya? Kalau cingkrik kan ada namanya apa sih? Geset gitu-gitu mungkin ya kan. Kalau cingkrik kan biasa begini lah tangannya. Yang gini. Ya. Yang gini tuh apa bang? Itu ada yang beksi, tergantung pukul bukannya aja. Kalau bukannya begini beksi nih biasanya nih. Iya biasanya gitu. Terus ada yang ya sekarang kan macam-macam bang. Kadang abang belajar udah bisa beksi, belajar lagi ke cingkrik. Akhirnya perpaduan variasi. Yang kakinya gejik. Nah itu beksi tuh. Itu beksi. Beksi tuh ya. Kalau mau jajal dah. Kayak gue dengernya keras latihannya. Ngeri gue pecahin. Waduh, itu kalau rosulannya saya ngeliat teman-teman emang mungkin kita yakin aja sih ya. Dihajar tebu bang lengan. Tebu manis. Iya tebu manis. Kalau bambu kan kopong ya, mending ya dihajar. Lah tebu kan padat bang. Iya, tebel. Padat. Hantem sama gurunya itu lulus-lulusannya kayak gitu.
Semuanya ada namanya, ada tes istiadatnya mungkin atau gimana kepercayaan masing-masing sih ya. Bener. Kayak kita juga ada dulu biji cabe dimasukin ke mata. Buset, buat apaan bang? Itu Kalau kita yakin tatarannya begitu bang. Iya. biar supaya kita fokus bang. Karena kalau pesilat itu nggak ngeliat mata, tapi ngeliat pundak. pesilat lihat pundak justru. Dia lihat gerakan lawan gitu sih gitu. Akan mata begini bang. Nah itu Pedih banget. di situ makanya fungsinya awal ya. Lalu baal. Baal. Lama-lama Coba bang dia mau nyoba nih bang. Kalau buta ntar yang ada kalau kita gini kalau guru paham. Baal nih nggak bisa lihat apa-apaan gua. Bola mata lo hilang tau kata gitu. Install seliter kagak ngaruh tuh bang. Ya, pas cek operasi harganya mahalan cabe. Jadi ya kan. Mana pakai BPJS aduh ditolak aja udah. Nah bang, tadi kan gue dengar cerita lu kayak yang underwater itu kan banyak orang yang ini mah proyek gitu, tapi lu sendiri bilang justru lu nggak dapet apa-apa karena lu seneng betul. Iya, ngeliat antusias orang-orang gitu. Nah kira-kira kalau hal itu ada dukungan dari pemerintah, sebenarnya yang lu mau sampein ke pemerintah tuh? Sebenarnya sih gini bang. Karena maksud gue itu kan proyeknya sebenarnya bagus ya. Kalau misalnya dan kalau emang lu dapet sebuah keuntungan, justru itu emang apresiasi buat lu dong. Gitu. Karena gini sih bang, mungkin salah satu sisi kalau di pemerintahan itu kan menggunakan anggaran banyak ya bang ya. Iya benar. Dalam artian itu menyangkut perizinan, menggunakan anggaran kan gak sembarangan. Ya kita jadi susah bergerak ya. Oke, makanya itu jadi kita udahlah sebenarnya kita pun nggak bisa ngandelin pemerintah. Kita bisa bergerak bang. Cari solusinya gimana caranya. Jadi saya kalau dibilang sama pemerintah, mungkin saat ini pemerintah ada fokus kerjaan lain. Benar. Tapi satu sisi kadang-kadang suka mirisnya gini. Kenapa sih kok kita ini setelah nanti udah tua mungkin nggak ada penghargaan royalti atau ya namanya jenjang masa tua gitu kan untuk para seniman dan budayawan. Ya mungkin itu nantinya akan pasti insya Allah saya doain banget itu akan ada gitu. Kalau acara-acara kayak gini mah sebenarnya kita nggak perlu lah. Dalam artian kitanya kreatif sendiri gimana caranya. Dan alhamdulillah dari acara tersebut yang pernah saya ngambil fee-nya tuh dari jumlah pengunjung. Berapa persen dari satu pengunjung ya gitu kita hasilnya. Dan alhamdulillah bisa. Bahkan kemarin ini sebenarnya sebelum pandemi Covid, kita udah resmi ngadain rekor muri. Apa tuh bang? Untuk ondel-ondel terbesar dengan proporsional. Artinya besar ondel-ondelnya setinggi 20 meter, lebarnya itu diameter 6 meter. Itu udah kita disupport alhamdulillah dari salah satu perusahaan ya di Tangerang Selatan. Sepakat. Saya udah ketemu lurahnya untuk ngukur jalan, area jalan karena harus nutup jalan, Bang. Saya bilang ini jalan mau ditutup, penutupan kapan? Ya kita tutup 3 hari, Bang, pengalihan. 3 hari pengalihan. Karena satu jalan itu diameternya hampir ngepres sih 5 meteran gitu. Ini kan 6 meteran nih, paling naik nempel, agak nempel. Nah, 20 meter. Kita udah itu, cuman karena pandemi. Akhirnya ya itu reschedule gitu. Kita udah daftar di pihak Muri. Ondel-ondel 20 meter siapa yang bawa, Bang? Tinggi amat. Enggak diarah. Enggak diarah karena bukan itu orang yang bawa tuh. Itu kalau bangunan itu sekitar 5 lantai. 5 lantai. 5 lantai kalau bangunan. Siapa yang bawa anjir? Enggak bisa. Jangkung amat tuh. Karena selama ini di Muri itu baru ada punyanya Bang Yos, 17,4 meter. Itu pun enggak proporsional, cuma tinggi aja. Palanya kecil udah kayak orang kurang makan dah kurang. Iya. Palanya kecil. Iya, palanya kecil. Tinggi doang gitu. Ya kalau mau tinggi doang mah ini aja bawa ke ujung Monas tancepin jadi ondel-ondel tertinggi ya kan. Bawa ujung Monas. Iya benar juga sih tapi benar. Iya, ya itu kan salah satu cara kita biar supaya dihargai. Wah, ondel-ondel ini udah tinggi loh tingkatan. Dikenal orang banyak. Tuh sayang banget kalau disalahgunakan oleh oknum di jalanan gitu. Nah, jadi kalau dari Sanggar Rifki Albani ini apa aja yang diajarin atau diapain aja gitu sama anak-anak yang masuk mungkin? Kalau anak-anak di sini, kalau saya selalu terapin sama dia ilmu ngakalin. Ngakalin? Bukan ilmu nyontok kerjaan orang. Oh, jadi ngakal-ngakalin. Ngakal-ngakalin. Misalkan ini contoh kita lagi dekor. Ketemu sama klien pengennya gini, sedangkan kita terbatas kemampuannya. Iya. Ya di situ otak kita diuji. Ngakalin. Kayak kemarin contoh salah satu film produksinya Bang Rapi Production, Rafathar the Super Baby. Ondel-ondelnya bisa nengok gimana, Bang?
Ondel-ondel bisa nengok. Bisa nengok kanan kiri. Bener ada. Kita ada dokumenternya kok di YouTube channel kita. Nah, di situ kita akalin pakai dinamo. Bisa nengok, ya kan. Nah, kadang Bang, ondel-ondel bisa pakai remote control gitu. Yang miniaturnya kayak gini misalnya. Ngapain ribet-ribet? Ngakalin aja. Kalau beli banyak emang kita mau produksi seperti itu. Iya, bener. Beli aja mobil-mobilan mainan yang ada. Kita bongkar, pindahin ke situ. Ban sama ininya. Jalan ada remote-nya. Itu kayak gitu, ilmu ngakalin. Jadi jangan berpatokan kalau misalkan gini contohnya Bang, Abang main foto atau main kamera. Kalau digital, ya kan? Insya Allah semua orang bisa Bang. Coba suruh main klise. Nah gitu, gimana caranya? Lu pakai klise biar dikata jadul tapi hasilnya sama kayak digital. Oke. Main penyanyi. Nah, Krisya. Itu Krisyo Bang. Almarhum yang bocahnya nih macam-macam. Krisyo itu mah beda. Temen gua dulu Bang. Oh, teman Bang. Main bareng sekelas di sekolahan. Iya. Oh, kira sekelas di masih SLTA. SLTA apa SLB? Berarti jangan bilang nggak bisa dulu ya. Nggak bisa dulu, jangan ya. Jadi karena semua bisa diakalin. Insya Allah bisa Bang. Makanya saya kalau ada klien kesini dia ngasih contoh kayak gini bisa. Urusan belakangan. Iya. Kemarin contoh stupa candi. Bisa gitu. Bisa. Udah saya langsung ke Borobudur itu. Cek ukirannya sedetil mungkin. Ternyata tuh stupa tuh nggak gitu aja. Di setiap batu tuh ngukir, Bang. Oke. Itu kita bisa. Pakai hebel kita ukir-ukir. Bisa. Pas ngangkat bingung akhirnya nyopor klip. Saking gedenya. Bang, gua dari ngeliatin page lu nih Bang. Iya, kecil. Kembangkol. Iya, ini kan juga Betawi juga kan nih modelnya. Ciri khas. Ciri khas ya kan motifnya. Kembangkol. Kenapa nggak merah Bang? Gini Bang, kalau merah itu yang kita tahu soalnya Betawi page-nya merah. Ya, kalau udah pakai merah, jawara. Iya. Wow, silat nih. Mohon maaf nih, kalau saya dari orang tua dulu, kalau udah pakai yang namanya merah itu artinya berani. Berani. Nggak mau mundur dah. Kalau ketemu musuh jangan kata kalah, seri aja ogah. Kudu menang. Nah, kita nggak berani dah Bang kalau pakai yang merah-merah begitu. Siap mati namanya. Tanggung jawabnya gede. Kalau guru-guru besar silakan dah. Iya, guru-guru besar. Jadi buat lu pada tuh jangan sembarangan pakai peci merah. Ya kalau banyak yang belum paham, ya mungkin bisa nanya-nanya ke bagian aliran guru-guru silat pastinya. Kan mau puasa nih Bang. Betul. Ternyata bocah ke tarawih pakai peci merah. Mau pakai peci merah ya. Orang. Kagak pakai masker lagi kayaknya. Di tarawih kalau pakai peci merah enggak usah pakai masker. Virus mah takut begitu kali. Jawara. Jajan becilok lah. Jawara. Ada ada tata caranya buat itu nggak bisa sembarangan gitu. Nah kalau yang kata jawara itu sebenarnya bukan jagoan sih kalau menurut saya itu sebenarnya arti kata sih Bang. Kalau buat saya ya jangan mentang-mentang ini gue jawara nih. Waduh, premanisme enggak, jangan. Jawara itu sebenarnya adalah jaga warga dan di wilayah. Maksudnya ayo di masyarakatnya atau di keluarga gitu kan, jaga di keluarga dulu gitu kan. Bukan yang petantang-petentang. Bukan gitu. Jadi kalau zaman dulu mungkin kalau sekarang mah kan kagak ada yang bisa begitu. Lah nyubit aja kita di borgol Bang. Benar. Jadi gitu. Teman-teman kadang-kadang kan kalau bilang jawara waduh. Maaf kalau guru-guru saya mah saya yakin banget orangnya mah pendiam. Iya. Apalagi kalau kita minta ilmu, baik-baik banget. Ini kayak dari kemarin nih teman-teman. Kadang-kadang main kemari aja, pulang dikasih. Apaan tuh? Ya kagak lo mau nginep kalau dikasih. Iya juga. Itu ternyata. Jangan nyusahin orang lu. Ya kalau mau nginep kagak apa-apa, bandeng ngamplas cuma. Bang, Abang ada harapan nggak ke depannya tentang ondel-ondel, budaya Betawi, mungkin untuk penerus bangsa, anak muda, mungkin pemerintah juga gitu, dari Abang sendiri dan dari Sanggar Rifki Albani. Dan kalau gue mau dengar juga kata-kata lu buat orang-orang yang masih pakai ondel-ondel untuk jadi siap, itu termasuk di harapan saya Bang. Harapan saya teman-teman dengan kejadian masalah penertiban kemarin di Satpol PP DKI Jakarta serentak gitu kan. Ya itu buat pelajaran kita lah. Di situ kita sebenarnya ambil sisi positifnya bahwa kita dituntut memperbaiki budaya kita melalui apresiasi di jalan seperti apa yang harusnya dibawa. Gitu. Jadi kalau misal harapan saya juga buat dinas kebudayaan atau dinas-dinas terkait yang mengatur tentang ondel-ondel, ya mohon lah Pak,
Jadi jangan hanya ditertibkan aja, solusinya nggak ada. Ya, mungkin kalau jalannya berbarengan antara penertiban dan solusi, tidak akan ada masalah. Iya, ini solusinya nggak ada, tiba-tiba ditertibkan, makanya akhirnya jadi goncang. Ya ini sih sebenarnya bukannya masalah, tapi teguran aja buat kita teman-teman sebagai penggiat budaya ondel-ondel. Diajarkan secara tidak langsung untuk merapikan diri masing-masing. Jadi kita ambil positifnya aja. Itu sih Bang. Paling harapan saya juga buat teman-teman, jangan malu ngelestariin budaya, jangan bilang budaya itu kuno, karena negara yang maju itu negara yang melestarikan budayanya. Itu dia. Dan sebenarnya tadi lu juga udah ngasih solusi Bang Martin. Apa tuh? Kalau buat ondel-ondel yang di jalan lu harus bisa main musik. Harus. Sebenarnya udah solusi. Karena nanti situ yang nikmatin sendiri. Ketika bisa Bang, nggak nutup kemungkinan dia bisa diminta untuk jadi tenaga pengajar dong di sekolah ataupun di sanggar-sanggar ya kan, untuk ekstrakurikuler mungkin kan, atau dia jadi pemain gambang kromong bisa jadi kan. Itu ada keuntungannya kok, jadi nggak usah takut wah gue harus dituntut main ini, gue kan bukan jiwanya ini. Cari aliran kreativitas kita itu apa, gitu. Cari tahu diri kita tuh basicnya di mana. Iya gitu sih Bang. Oke, segitu aja kita ngobrol sore-sore nih. Mantap banget. Suatu kehormatan kita boleh ngobrol sama Abang di Sanggar Rifki Albani. Saya juga terima kasih udah datang nih walaupun mendadak. Sangkuriang juga termasuk kayak klien-klien kita. Emang dadakan Bang bacanya. Rapatnya sebulan, dealnya udah tinggal besok. Sangkuriang juga. Thank you buat lu semua, semoga lu bisa melestarikan budaya-budaya kita di Jakarta ataupun di Indonesia ya. Dan sampai berjumpa lagi di Jakarta Keras di segmen apa Des? Apa aja ditakis. Ondel-ondel semestinya menjadi budaya luhur bangsa. Tapi hari ini telah bergeser menjadi kisah sandiwara belaka. Mereka bersembunyi di balik kebudayaan yang agung demi menyambung hidupnya yang makin buntung. Satu catatan sedih yang tertulis di raga anak negeri. Mencari kerja ternyata sesulit temukan jarum di antara jerami. Seakan tiada lagi cara lain yang mungkin lebih berarti. Entah sampai kapan wajah mereka bisa kembali berseri. Doni Bastian, puisi keprihatinan Highlander, 21 November 2014.